saya selalu anaknya Pak B.J. Habibie, anak dari Menteri B.J. Habibie atau juga Wakil Presiden atau juga Presiden. Itu saya alami kalau saya pulang ke Indonesia. Jadi nggak terlalu dominan dalam saya membentuk sikap dan hubungan saya dengan Bapak. Dari kecil Bapak tidak banyak waktu seperti mungkin lain Bapak kepada anak. Saya nggak pernah membayangkan seorang Ilham Habibie akhirnya terjun ke dunia politik praktis. Saya pun tidak pernah membayangkan itu. Saya kan sudah punya umur ya. Jadi kalau saya mau nunggu lebih lama lagi, jadi nggak bisa nyoba. Kalau cepat masuk ke dunia ini, saya juga tidak yakin dengan diri saya apa saya bisa. Saya juga dari dulu punya feeling sebaiknya saya jangan masuk ke dunia itu selama Bapak masih hidup. Proporsi daripada orang yang ambil S3 di bidang ilmu agama itu besar sekali. Perlukah kita mempunyai orang yang dengan S3 di ilmu agama? Saya lihat kasus-kasus universitas yang saya kenal. Karena Indonesia ini mohon maaf jauh kebanyakan universitas. Terlalu banyak. Kita ini 3 kali lebih banyak universitas daripada di Cina. Di mana Cina 5 kali lipat penduduknya. Ada banyak yang nggak layak di Indonesia. Saya keluar dari perusahaan itu karena saya melihat masa depannya sangat terbatas. Saya nggak pernah punya rencana menjadi pengusaha. Buang waktu buat saya. Suatu kehormatan, hari ini teman ngobrol saya adalah seorang teknokrat, ilmuwan, pengusaha, dan sekarang menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat, Pak Ilham Habibie. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Iya. Selalu semangat ya, Mas Amin. Ilham. Iya. Thank you loh sudah meluangkan waktu di tengah begitu banyak kesibukannya dengan senang hati untuk hadir di sini. Iya. Kehormatan bagi saya untuk akhirnya bisa ngobrol dan menginterview Mas Ilham. 10 tahun yang lalu saya punya kehormatan untuk bisa menginterview Pak B.J. Habibie di kediaman beliau di Patra Kuningan, di ruang library-nya. Oh iya. Iya. Nanti saya balik ke situ. Iya. Dan hari ini kebanggaan yang luar biasa. Sekarang saya bisa berbincang-bincang dan ngobrol lebih banyak lagi dengan putranya. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang kemarin, hari ini, dan esok hari. Artinya tentang masa lalu, yang hari ini, dan tentunya apa harapan Mas Ilham untuk Indonesia ke depannya. Tapi yang pasti selalu bikin penasaran nih, gimana rasanya menjadi anak seorang B.J. Habibie? Saya kira itu tergantung kita melihatnya sewaktu kapan gitu ya. Karena saya kan dari kecil sudah anaknya Pak B.J. Habibie ya. Dimana saya lahir besar sampai dengan umur 31 tahun saya tinggal di Jerman gitu ya. Jadi bayangkan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kerja semuanya di Jerman selama 30 tahun lebih dan dalam bahasa Jerman. Tentu tiap tahun atau hampir tiap tahun saya pulang ke Indonesia untuk ketemu dengan orang tua saya karena mereka pulang ke Indonesia jauh lebih cepat daripada saya. Adik saya pun juga demikian. Tapi saya tidak, saya memang selesaikan sekolah saya di situ, kuliah juga di situ, kerja juga di situ, jadi agak lama memang di situ. Ya. Jadi oleh karena itu faktor Bapak dalam hidup saya itu mungkin beda ya dengan bayangan banyak orang karena saya besar di Jerman di mana orang mengenal Bapak tapi kan tidak sedominan seperti di Indonesia gitu ya. Jadi kalau saya merasakan, jadi saya selalu anaknya Pak B.J. Habibie. Kalau di Indonesia, saya ke Indonesia untuk menjenguk orang tua saya dan adik saya menjadi anak dari Menteri B.J. Habibie atau juga Wakil Presiden atau juga Presiden. Itu saya alami kalau saya pulang ke Indonesia. Tapi itu kan cuma 1, 2, kadang 3 kali setahun. Jadi nggak terlalu dominan dalam saya membentuk sikap dan hubungan saya dengan Bapak. Gitu ya. Jadi itu beda karena saya di Jerman. Di Jerman ya saya lebih menjadi diri saya yang memang punya Bapak bernama B.J. Habibie dan banyak orang tidak kenal, ada yang kenal juga tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itulah kurang lebih diri saya dengan hubungan dengan Bapak. Jadi hubungan dengan Bapak itu kalau saya menggambarkan itu ya beliau tentunya ada Bapak saya. Banyak sekali hal saya belajar dari Bapak jadi menjadi guru saya. Ada banyak sekali hal yang saya benar-benar gimana ya, kayak idola saya. Tapi satu hal yang mungkin unusual itu juga teman saya. Benar-benar teman sebagai teman gitu ya. Jadi memang kalau kita menyebut Bapak kita masing-masing sebagai teman itu biasanya bukan ya. Itu Bapak ya Bapak. Tapi kalau definisi itu Bapak juga masa hal yang sama karena kita punya hubungannya itu ya gimana ya? Banyak sekali hal yang kita melalui bersama
dan ya kita punya hubungan kayak sahabat gitu. Iya, iya. 31 tahun di Jerman, lahir di sana, dan bahasa sehari-harinya bahasa Jerman. Kecuali dengan ibu. Kalau dengan ibu itu banyakkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dengan bapak pun itu kalau saya berjumpa dengan bapak sampai dengan bapak wafat, kita selalu bahasa Jerman. Selalu. Kalau ada orang lain yang gabung, baru kita switch ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak ya bahasa Jerman. Iya. Jadi defaultnya bahasa Jerman. By the way, dengan adik saya pun juga demikian. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman juga. Iya. Tapi dengan ibu tidak, karena ibu punya alam pikirannya itu berbeda. Karena beliau itu kuliah di Indonesia, bekerja di Indonesia sebelum menikah. Sehingga belajar bahasa Jerman di umur yang sudah di atas 25. Kalau bapak kan waktu 18 sudah belajar bahasa Jerman. Dan kuliah di Jerman, kerja lama di Jerman. Jadi oleh karena itu alam pikiran bapak itu banyak sekali istilah-istilah di mana bapak mungkin paling tahu apa yang mau disampaikan dalam bahasa Jerman, mungkin lebih lengkap pembuatan katanya daripada misalnya bahasa Indonesia gitu. Betul. Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai hal teknis gitu, itu lebih lengkap gitu pembuatan katanya bapak dalam bahasa Jerman. Iya. Tadi menarik Mas Ilham bilang bukan hanya sebagai bapak atau ayah tapi juga sebagai sahabat, teman. Kalau sesama teman biasa kan sering ngobrol nih. Nah biasanya apa obrolan yang paling sering atau bahkan diingat sampai hari ini? Ya waktu untuk ngobrol bapak itu kan tidak banyak ya. Jadi saya sudah lihat belum tentu dengan sahabat harus sering ngobrol. Yang penting adalah pengertiannya kadang-kadang justru tanpa ngobrol. Jadi kita memandang udah tahu. Ya. Karena punya pengalaman sudah lama kenal dan kenal dalam situasi kondisi tertentu ya. Karena sesungguhnya kan bapak orang sibuk sekali. Jadi dari kecil bapak tidak banyak waktu. Seperti mungkin lain bapak kepada anak ya. Karena bapak sangat banyak kerja dan sering keluar kota atau keluar negeri. Dulu waktu kita masih semuanya tinggal di Jerman sudah seperti itu. Kalau Indonesia ya memang saya sudah pisah gitu ya, saya sendiri di Jerman, kalau keluarga semuanya di Indonesia. Jadi dan itu sudah mulai dengan umur 15 ya, 15 saya sudah sendiri di Jerman. Jadi saya kira definisi untuk sahabat bukan sering ngobrol buat saya, tetapi pengertian yang sering kita dapatkan tanpa justru banyak ngomong. Jadi kita udah tahu gitu ya, sama-sama tahu dan mengerti dan udah bisa prediksi apa yang lain sahabat kita akan lakukan, apa dia yang sampaikan itu udah hafal gitu ya, udah tahu. Iya. Tapi apa nasihat yang paling diingat dari banyak gitu, banyak sekali. Ya yang penting adalah kita harus menjadi dirinya gitu ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu kita harus pegang kepada itu dan harus ada daya juang dan harus kita benar-benar mau itu, jangan kita melakukan sesuatu karena kita misalnya diminta oleh seseorang termasuk orang tua. Jadi dikasih bapak itu dari dalam hal itu cukup liberal sebetulnya. Iya. Dan ngomongnya pasti pakai bahasa Jerman ya pada saat itu ya. Iya. Masih ingat nggak kalimat-kalimatnya dalam bahasa Jerman? Kayaknya nggak usah deh, nggak ada yang ngerti. Itu kalau dari ayah ya, pokoknya terus berjuang, berikan yang terbaik, jadi diri sendiri. Kalau dari ibu ada nggak? Ibu sangat berbeda. Kalau ibu itu lebih ke operasionalnya gitu ya. Biarpun ibu juga ada prinsip tentunya dalam hidup. Ibu itu orangnya jauh lebih kuat daripada orang Kirang ya. Beliau lemah lembut kelihatannya, tapi strong woman gitu ya. Tapi tanpa banyak ngomong. Saya kira tanpa ibu bapak nggak jadi seperti ini ya. Karena ibu itu yang benar-benar menjalankan rumah tangganya, dan bukan rumah tangga saja, mendidik anak-anaknya. Jadi adik saya dan saya memberi banyak masukan kepada bapak tanpa harus terlalu kelihatan gitu ya. Ya memang lebih ke dalang gitu. Pilar yang sesungguhnya itu sangat kuat. Kalau bapak tanpa ibu itu susah. Susah. Iya. Waktu kecil tuh sebenarnya cita-citanya Mas Ilham pengen jadi apa sih? Saya selalu mau jadi seseorang yang ada hubungan dengan teknik gitu ya. Tapi teknik apa di waktu saya kecil banget mungkin saya nggak begitu tahu. Tapi lambat laun akhirnya ke pesawat memang ya. Karena bapak sering bawa kita ke pabrik pesawat atau bicara mengenai pesawat. Di rumah juga banyak pesawat ya, akhirnya jadi insinyur konstruksi pesawat terbang ya. Itulah. Tapi itu pasti pengaruh dari bapak itu kuat sekali ya. Ya
dari kecil misalnya kalau mungkin Mary pernah dengar mengenai Paris Air Show. Itu di Paris itu air show yang paling terkenal sedunia. Saya dalam hidup nggak bisa hitung berapa kali saya ke situ dari saya kecil gitu di bawah bapak. Jadi ya disitulah saya tertular dengan virus Dirgantara. Kalau itu ada ya namanya virus Dirgantara. Mungkin juga ada DNA Dirgantara. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya memang suka dengan pesawat. Tapi sebetulnya suka dengan teknik atau teknologi pada umumnya. Dan itu memang udah dunianya lah karena kan dari lahir dan DNA-nya pun juga seperti itu. Oke, 31 tahun di Jerman. Apa yang akhirnya memutuskan Mas Ilham untuk kembali ke Indonesia dan menetap di sini? Itu sebetulnya lebih ke kemauan saya sendiri dikombinasikan dengan pendidikan dari bapak dan ibu. Karena mereka selalu menekankan bahwasanya saya di Jerman ini sebetulnya hanya satu kesementaraan. Biarpun saya lahir dan besar di situ, tapi buat mereka dan itu yang menjadi pemikiran saya juga, memang saya akan balik ke Indonesia satu ketika kalau sudah siap untuk ikut membantu negara dan bangsa kita untuk bisa maju. Dan pada saat itu kembali ke Indonesia memang kontribusinya lebih sebagai seorang teknokrat, ilmuwan dan juga pengusaha ya. Ya, itu benar. Saya tidak langsung pulang. Waktu itu saya masih mampir 2 tahun di Amerika. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia. Jadi 30 tahun lebih di Jerman, 2 tahun kurang lebih di Amerika, baru pulang ke Indonesia. Ya. Apa yang paling berbeda dari kehidupan di Jerman dan juga sekarang di Indonesia? Komunikasi menurut saya. Dan juga budaya. Ya isunya itu terkait budaya dan yang termasuk komunikasi, cara hidup ya, apa yang penting untuk orangnya di dalam hidup gitu ya. Dan ya saya kira itu ya mungkin yang paling berbeda ya, karena kehidupan urban di Indonesia dan di Jerman banyak yang sama sebetulnya, tapi orangnya yang membuat perbedaannya ya. Jadi mereka pergaulannya berbeda. Caranya berpikir juga berbeda menurut saya. Bagaimana dia lihat dunia dan dirinya di dalam dunia ini, dia harus buat apa dan sebagainya itu beda. Hubungan juga antar manusia juga keluarga misalnya beda. Oke. Banyak sekali sebenarnya. Banyak. Oke. Tapi tetap sama-sama manusia yang punya potensi dan bisa dikembangkan potensinya untuk bisa berkontribusi bagi lingkungan. Itu sih selalu itu generik menurut saya sih. Tapi semua negara juga pasti seperti itu. Kalau ada potensi yang mereka mau wujudkan, tapi ya karena karakter daripada peradaban atau budaya atau juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini itu sangat berbeda-beda. Akhirnya jadinya juga berbeda gitu ya. Ada yang bisa maju dengan pesat, ada yang berdiam di tempat, ada yang di tengah, bingung nggak tahu harus bagaimana dan sebagainya. Ya itu. Ya begitulah. Iya. Tapi seringkali rasa curiosity, keinginan tahuan, penasaran itu satu sifat. Seringkali menggali potensi kan. Maksudnya pada umumnya gitu ya. Iya. Nah itu juga mungkin termasuk salah satu alasan kenapa saya sangat curious dan penasaran, karena saya nggak pernah membayangkan seorang Ilham Habibie akhirnya terjun ke dunia politik praktis dan bahkan menjadi. Saya pun tidak pernah membayangkan itu. Jadi calon wakil gubernur. Ini menarik karena saya kan baru dari Bandung beberapa waktu yang lalu. Terus biasa ke Bandung kan naik Wush. Begitu turun dari stasiun Wush, itu udah ada balemonya yang besar nih. Bersama dengan pasangannya gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kalau saya ditanya setengah tahun yang lampau, saya belum ada rencana itu dalam benak saya. Itu satu hal yang menurut saya itu satu perkembangan yang sebetulnya sudah lama ada di dalam diri saya, tapi saya nggak pernah punya pemikiran bahwasannya saya benar-benar harus lakukan itu ya. Tapi saya lihat bahwasannya kalau begini, sepertinya saya kan sudah punya umur ya. Jadi kalau saya mau nunggu lebih lama lagi, mungkin saya nggak punya energi lagi. Jadi nggak bisa nyoba gitu ya. Dan juga bukan nyoba, tapi tidak bisa. Mungkin nyoba itu lain salah kata. Lebih baik ke kita berjuang gitu ya. Karena untuk kita masuk ke dunia itu tentu kita harus punya daya juang gitu ya. Jadi bukan sekedar nyoba kayak test the water ya, bukan begitu. Tapi lebih ke kita melihat bahwa diri kita itu mungkin perlu untuk ikut memperjuangkan sesuatu dengan cara ini,
Karena kalau kita mau mencari ada dampak yang substansial, dampak yang saya lihat kalau saya berkecimpung di bidang sebagai pengusaha atau sebagai profesional atau akademisi, ada aktif di berbagai organisasi itu terbatas ya. Jadi berjalan negara kita di dalam beberapa tahun yang lampau ini banyak yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya. Karena misalnya kita punya ekonomi berdiri tepat menurut saya. Ya. Dia kelihatan adanya perkembangan dari segi pertumbuhan, tapi yang saya lihat tidak benar adalah industri kita tidak berkembang dengan baik, bahkan ke arah yang salah. Kalau dalam bahasa ekonomi kita sebut itu sebagai deindustrialisasi. Ya. Deindustrialisasi itu adalah kalau pertumbuhan industri di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi kenapa itu begitu penting buat kita? Karena industrilah yang membuat SDM kita maju. Industrilah yang membuat middle class kita terbentuk. Industrilah yang meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi kita. Dan itu tidak terjadi. Jadi nilai tambah itu ada hanya untuk beberapa orang saja. Jadi kita semakin terkokoh struktur piramidal kita, di mana the bottom of the pyramid itu ya nggak kemana-mana. Ya mereka ya tertrap di situ. Ya, saya ada, kita kan semua mengenal istilah middle income trap. Yeah. Buat saya bagian besar dari masyarakat kita low income trap. Tapi dia benar-benar terjebak di situ, nggak bisa keluar. Ya. Jadi itu ya kalau saya peduli kepada negara dan rakyat kita saya harus buat sesuatu ya. Dan semula saya harapkan ya mungkin ada yang bisa mengubah itu, tapi sampai dengan hari ini saya belum lihat itu. Iya. Seringkali keadaan yang salah itu berawal dari kebijakan yang salah. Menurut saya sih pasti selalu begitu. Ya. Kebijakan awal daripada proses. Kalau kita tidak ada rencana itu kan, rencana yang menjadi kebijakan, yang menjadi tindakan, yang menjadi kenyataan. Kan? Rencananya masih oke. Ya. Kalau saya baca rencananya, misalnya baca RPJMN dari Bappenas itu benar yang dilakukan. Jadi rencananya benar. Oke, benar. Terus? Tapi kan implementasinya. Implementasi itu jadi penerjemahan kebijakan, rencana ke dalam kebijakan. Disitulah saya kira itu kan orang ada pilihan gitu ya. Tapi itu menurut saya ada banyak hal yang bisa kita perbaiki. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti kita lihat gimana dengan Pak Prabowo. Iya. Dan saya tidak katakan semuanya salah. Iya. Tapi hal-hal yang tadi saya sebut itu buat saya sangat fundamental. Ya mohon maaf, tapi kenyataannya kan ini faktual yang saya sampaikan, bukan hal yang ini kita bisa kasih lihat datanya kan tidak benar itu ya. Iya. Oke. Tapi menarik, kenapa justru malah jadi wakil calon gubernur di Jawa Barat, dan kenapa nggak justru malah kalau pembuat kebijakan kan biasanya di legislatif gitu, DPR dan seterusnya. Oke, itu lain. Saya tidak melihat diri saya sebagai legislatif. Karena itu buat saya bukan pelaku. Mereka membuat undang-undang kan, namanya juga legislasi. Jadi itu dia membuat undang-undang dan peraturan. Itu is not me. Ya. Kalau di pemerintah pusat banyak orang menyampaikan ke saya, Ham, kenapa sih kamu nggak mau jadi menteri? Saya bilang, wah itu kan prerogatif presiden. Saya kan nggak bisa, saya mau jadi menteri, gitu. Nggak bisa begitu. Nah kalau ini kan beda ya. Saya ikut dalam kontestasi menjadi atau tidak wakil gubernur ya, di Jawa Barat yang merupakan provinsi yang paling besar se-Indonesia dengan 50 juta penduduk dan juga dengan lebih dari 55% industri. Jadi kalau saya mau mendorong negara dan bangsa kita menjadi lebih ke peradaban industrial, ekonomi yang lebih didorong oleh industri, lebih banyak orang bekerja di industri, ya saya kira Jawa Barat adalah satu tempat di mana saya bisa banyak kontribusi dan berkarya. Iya. Dan terlihat sekarang jadi maksudnya Mas Ilham termasuk orang yang sungguh-sungguh benar-benar turun ke lapangan. Itu sih kemarin mengunjungi perusahaan rotan. Wah, ya itu tahu banget ya, itu kalau kemarin. Bagus banget loh itu. Iya. Saya sangat terkesima dengan melihat perusahaan rotan itu, dan masalah mereka cuma bahan pasokan. Lihat itu kan masalah ya. Kita udah tahu kita punya industri rotan yang bagus banget. Mereka itu 100% ekspor. 60% ke Eropa, 40% ke Amerika. Kendala mereka cuma satu, bahan baku nggak cukup. Dari mana bahan baku itu? Kalimantan dan Sulawesi. Kenapa nggak ada? Karena dulu itu kita memang stop, nggak boleh ekspor lagi bahan baku. Sekarang ya diperbolehkan lagi, jadi ya dia nggak dapat banyak.
Padahal itu kan banyak sekali orang dapat lapangan pekerjaan, betul, gitu ya. Betul. Dan nilai jualnya tinggi sekali jauh, di bayangkan luar kita negeri. jual sekilo rotan atau sekilo mebel, yang mana yang lebih besar? Ya kan? What can I say ya? Tapi begitulah, itu yang menurut saya kayak gitulah, kebijakan kan bukan di satu level aja. Kebijakan pusat, ini ada kebijakan provinsi dan sebagainya, itu bisa kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Jadi Iya. Dan saya lihat Mas Ilham juga mau turun untuk belanja masalah, dalam arti melihat ke lapangan. Saya kan orang industri ya, jadi buat saya itu saya benar-benar itu dunia saya gitu ya, saya ngerti itu. Iya. Dan berbicara dengan petani-petani di sana. Oh, itu lain lagi kalau petani itu. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Ya kan? Petani ya memang yang saya tadi sampaikan, mereka itu benar-benar terjebak di pendapatan bukan menengah, rendah. Ya. Karena dia mungkin kakeknya atau buyutnya, kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya semuanya itu petani, tapi dengan cara yang sama. Atau perbedaannya nggak banyak gitu ya. Orang petani saat ini mengeluh nggak ada anak muda yang mau jadi petani. Ya tentunya nggak ada, mereka mana mau dia melanjutkan kemelaratan yang mereka sudah kenal dari kakeknya gitu ya. Siapa mau? Ya kan mereka ada pilihan. Iya. Apa yang saya selalu percaya bahwa keadaan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, keadaan di mana kita berada itu bisa membuat pola pikir kita berubah, bisa membuat karakter kita berubah. Nah, jadi kalau sebelumnya Mas Ilham kan di teknokrat, di pengusaha gitu. Nah, sekarang selama beberapa bulan terakhir ini di dunia yang berbeda dan terjun ke masyarakat, apa yang berbeda dari seorang Ilham Habibie dan apa yang masih sama? Menurut saya sih nggak banyak, karena sikap saya tetap sama, cuman saya sekarang melihat hal yang berbeda. Jadi buat saya ini kayak saya mendapatkan lebih banyak informasi yang sebelumnya saya tidak punya. Tapi sikap saya sih beda, beda sama aja menurut saya. Saya kan masuk ke dunia itu bukan karena saya mencari posisi. Itu buat saya sih nggak relevan. Hanya saja perlu ada posisi untuk membuat keputusan gitu ya. Tapi buat saya sih saya bukan cari kekuasaan untuk demi kekuasaan misalnya, tapi karena saya mau mengubah keadaan. Ya jadi dan dampaknya memang lebih luas, lebih substansial kalau kita masuk ke dunia itu daripada kita ya yang tadi kan sudah disebut oleh Mbak Mary menjadi pengusaha atau profesional, teknokrat, akademisi, aktivis. Kan kita dalam organisasi atau institusi pusat kita masing-masing, jadi relatif kecil dibanding sama satu provinsi dengan 50 juta orang. Beda itu ya. Dan buat saya itu Jawa Barat bisa menjadi kayak test case ya, karena Indonesia yang akan insya Allah lebih maju di 21 tahun mendatang yang kita sebut sebagai Indonesia Emas itu kan harus berbeda dengan saat ini dengan adanya industri yang lebih maju ya. Karena itu yang memberikan banyak pekerjaan dengan remunerasi yang mencukupi kepada jutaan orang dan juga meningkatkan nilai daripada ekonomi kita. Kalau kita memperbandingkan Indonesia dengan misalnya negara lain kayak Jepang, Korea, Tiongkok, itu kan kelihatan yang mana yang buat mereka maju ya, bukan sektor primer atau tersier, tapi lebih ke manufacturing atau sekunder itu. Iya. Dan Jawa Barat punya potensi yang sangat besar karena sekarang mayoritas industri 55% industri di Indonesia di Jawa Barat. Ya di mana lagi buat saya? Ya buat saya sih sangat cocok. Ada hal yang kedua yang mungkin saya perlu sampaikan juga di sini. Saya punya hubungan emosional dengan Jabar. Oh, kenapa? Karena saya sewaktu pulang ke Indonesia pada tahun 96, saya menetap di Bandung cukup lama, belasan tahun. Karena saya mulai bekerja di IPTN. IPTN tahu? Yang PT Dirgantara Indonesia saat ini itu membuat pesawat, merancang bangun pesawat. Saya kan orang konstruksi pesawat terbang. Jadi saya begitu saya pulang ke Indonesia, saya kerja di situ dulu sebagai karyawan. Ya. Kemudian saya jadi direksi, tapi saya keluar dari perusahaan itu karena saya melihat masa depannya sangat terbatas, gitu ya. Jadi daripada saya nganggur di situ, saya sebetulnya masih punya cita-cita yang lain. Saya pikir waktu itu saya harus mengundurkan diri. By the way, itu menjawab salah satu pertanyaan Mbak Mary. Keputusan mana yang paling sulit? Iya. Itu dia. Apa keputusan yang paling Karena sulit? saya berhenti dari karir saya. Oh, justru saya nggak pernah punya rencana menjadi pengusaha. Oke. Jujur ya, nggak pernah. Saya mau berkecimpung di bidang industri pesawat terbang, titik itu aja. Karena itu yang saya tahu. Untuk keluar dari dunia saya itu buat saya sangat sulit. Karena saya begitu
Ya buat saya itu it's everything gitu. Semua ya, cinta itu pertama dan cinta selamanya. Saya mengenal dunia itu begitu mendalam dan begitu luas. Buat saya itu dunia Dirgantara itu kan sangat internasional ya. Saya punya teman di mana-mana, saya kenal begitu banyak perusahaan di mana-mana, sedunia benar-benar ya. Dan saya punya track record itu dari saya kuliah, saya kerja sebagai dosen, saya S1, S2, S3, pengalaman industri. Wah, semuanya di situ. Untuk meninggalkan itu perlu adanya keputusan yang ya sebenarnya saya nggak suka itu ya. Tapi ya saya lihat tidak ada pilihan. Iya, iya. Apa yang men-trigger? Kenapa tidak keadaan ada pilihan? Industri di Indonesia yang kelihatan buat saya udah kelihatan ini ke arah yang kalau saya tetap di situ saya akan kayak sayang waktu saya gitu ya. Saya masih begitu banyak cita-cita banyak hal yang saya bisa buat, tapi kalau di situ kayaknya saya lebih sibuk dengan menyelesaikan hal-hal yang non teknis yang nggak perlu saya sebut di sini, tapi yang jelas buang waktu buat saya. Sayang. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan karena saya bingung, saya kuliah lagi. Oh iya. Ya, saya ambil MBA. Di Singapura. Tapi sebetulnya universitas dari Amerika yang punya kampus di Singapura. Baru dari situ terjun saya baru menjadi pengusaha. memutuskan untuk jadi pengusaha karena sebelumnya saya nggak ngerti keuangan, nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti akuntansi, semuanya saya nggak ngerti. Jadi itu buat saya satu perubahan yang sangat drastis. Itu mungkin keputusan yang paling sulit dalam hidup itu. Untuk keluar dari dunia yang saya begitu gemari ke dunia yang saya belum begitu ketahui. Iya. Bahkan tuh lebih susah daripada memutuskan untuk meninggalkan tanah lahir Jerman dan kembali ke Indonesia. Nah itu sudah tertanam di dalam diri saya. Karena saya nggak pernah punya visi untuk tinggal di Jerman selamanya. Biarpun saya masih saat ini saya masih sebut Jerman itu my home away from home ya. Saya sangat merasa nyaman di situ ya. Saya nggak punya teman dari kecil di Indonesia. Maaf ada. Biasanya anak dari teman bapak dan ibu atau saudara. Tapi teman sekolah, teman kuliah nggak ada di sini. Tapi saya punya teman, bukan saya nggak punya teman, tapi teman seperti itu kan beda ya. Kalau kita punya teman dari zaman sekolah atau kuliah itu kan ya beda lah gitu ya, chemistry-nya susah, beda, nggak susah kita, bukan tidak mungkin, tapi beda, lebih susah kalau kita mendapatkan teman seperti itu setelah kita mulai kerja. Karena kita punya tanggung jawab, waktunya kita juga berkurang dan ya beda aja gitu ya. Kalau di masa kuliah, masa sekolah kita kan benar-benar hanya kumpul dengan yang kita suka ya, nggak ada kepentingan lain gitu, hanya itu saja. Nah itu saya nggak ada di Indonesia. Cuman di Jerman. Karena kan kalau itu namanya sahabat, kalau mungkin yang di bisnis atau usaha atau kerja namanya kolega gitu. Jadi mungkin tapi ada persahabatan juga setelah kita lulus tentunya. Saya juga ada teman di sini, bukannya itu. Tapi prosesnya beda untuk mendapatkan teman itu. Beda. Setuju. Iya. Menarik ya. Ternyata itu menjadi pilihan tersulit untuk buat saya. Karena saya pikir kan pertanyaan-pertanyaan kan dikirim ke saya terlebih dahulu. Dan saya pikir yang mana ya itu. Paling sulit buat saya. Dan yang menariknya lagi, saya pernah membaca atau dengar sharing dari Mas Ilham bahwa bahkan menjadi pengusaha itu menjadi salah satu momen-momen tersulit terberatnya ada di saat ketika justru menjadi pengusaha. Iya. Bisa diceritakan apa yang paling sulit, yang membekas masa sulit? Iya, kalau kita mau jadi pengusaha kita kan harus memutuskan dulu mau di bidang apa dan dengan seperti apa. Dan di awal ya memang karena saya orang teknik, saya mungkin tadinya mau lebih ke membuat produk gitu ya. Dan saya juga lakukan itu ya. Memang kebetulan ada perusahaan-perusahaan yang saya kembangkan, ada yang baru total, ada yang saya sebetulnya meneruskan, yang sudah saya terlibat tapi tidak aktif sama sekali gitu ya. Itu dari keluarga sebetulnya. Itu saya teruskan, ada yang saya ubah secara total, ada yang saya jual, ada yang saya mendirikan baru. Dan ya itu saya banyak sekali belajar di situ ya. Apa kegagalan terbesar yang menurut Mas Ilham? Karena kan kadang-kadang orang tuh selalu pengennya belajarnya, wah kesuksesannya seperti apa, tapi banyak orang yang justru kita pengen belajar dari kegagalannya. Iya, kalau kegagalan itu sih nggak ada satu yang terbesar, ada beberapa kegagalan, ada beberapa kesuksesan gitu ya. Dan saya bisa kasih contoh ya. Kalau kegagalan
mungkin dalam bisnis ya, itu ada beberapa perusahaan yang saya pernah dirikan, dia di awal sukses banget tapi akhirnya gagal gitu. Tapi yang saya selalu belajar dalam kegagalan pun itu bisa kita mencari satu kemenangan. Itu adalah kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan baik dan benar buat diri kita, buat partner kita, semua orang yang terlibat, semua stakeholder gitu ya. Itu akhirnya biarpun tidak sesuai dengan keinginan kita semula, tapi paling tidak kita keluar dengan elegan gitu. Dan itu saya selalu berhasil sebetulnya. Jadi contoh apa ya? Saya pernah membuat satu perusahaan tambang batu bara. Itu di awal keren banget. Kita dapat financing yang tidak kecil, dan itu sampai dengan kita dapat penghargaan di Hong Kong karena cara kita memfinance perusahaan batu bara itu sangat inovatif dan memang unik sekali gitu ya. Itu tahun 2007. Kemudian tapi kita ada sedikit masalah. 3, ada cost overrun dari segi proyek, kualitas batu bara tidak sesuai dengan harapan, dan juga ketiga, investor kita juga akhirnya mendapatkan kesulitan karena mereka masuk ke krisis Lehman tahun 2009 ya. Jadi semua itu menjadi mix gitu ya, dan akhirnya kita jual semuanya. Dan tapi kita bisa memperoleh satu kompromi dengan semua orang, yang nggak ada yang menang besar tapi nggak ada juga yang rugi besar. Ya udahlah, kita semuanya shake. Dan sampai dengan hari ini saya hubungan dengan investor saya masih bagus sekali ya. Biarpun itu ya tidak sesuai dengan ini ya. Jadi kita tidak pernah kayak kemplang hutang gitu ya, saya nggak kayak gitu. Kita selalu cari solusi gitu ya. Because you are a man with your words and integrity. I try to. Dan maksudnya di keadaan yang mungkin terlihat tidak baik, tapi kalau di tangan orang yang selalu berprasangka baik, tetap mengusahakan yang terbaik, hasilnya itu pasti selalu baik. Iya. Ya, biarpun kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya kira kalau kita memang pertama kita harus terbuka mengenai hal itu, ada pola komunikasi tertentu dan ada macam fairness gitu ya. Saya kira selalu bisa ada jalan keluarnya ya, biarpun tidak enak kadang-kadang ya buat diri kita, atau buat yang lain juga tidak, tapi ya harus ada jalan keluarnya gitu ya. Betul. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Ilham Habibie? Nah, itu asumsinya banyak orang pikir saya masih tinggal di Jerman dan saya ilmuwan. Ini kan udah puluhan tahun yang lalu saya pikir, tapi ya nggak apa-apa. Jadi lebih senang disebutnya apa kalau gitu? Wah. Ya kenataannya ya, saya bukan soal senang atau tidak, saya kenataannya saya sekarang apa ya, saya pengusaha sebetulnya. Pengusaha yang juga aktif di berbagai organisasi. Kalau saya akademisi mungkin tidak, saya tidak ngajar lagi. Saya lama ngajar, hampir 7 tahun di Jerman dan hampir 3 tahun di Indonesia. Itu saya dulu pernah ngajar di ITB. Tapi saya sebetulnya saya pernah mendirikan universitas. Itu juga satu lesson learn buat saya karena itu tidak gampang. Universitas apa? Namanya International University Liaison Indonesia, IULI. Itu di BSD, dan kita ada program khusus. Pertama, bahasa pengantar kita di IULI itu adalah bahasa Inggris. Kedua, yang sangat khas itu adalah di tahun ketiga, setelah tahun ketiga mahasiswa diberi kesempatan untuk kuliah 1 tahun di Jerman. That's very good. Ya, dan mereka bisa mendapatkan, tergantung dengan studi programnya, double degree. Dan sekalipun mereka ada di Jerman, mereka juga diberi kesempatan untuk bisa kerja praktik di Jerman. Jadi mereka pulang dengan adanya pengalaman di Jerman. Itu. Terus menurut Mas Ilham, berarti apa yang salah? Kenapa itu tidak berhasil? Ini cerita bukan berhasil. Ini kan masih dalam perkembangan ya. Saya tidak katakan ini gagal. Tapi di Indonesia ini kalau kita mendirikan universitas, itu kita harus mulai dulu dengan yang massal. Jangan, ini sangat elit ya, hanya 100, 200, 300 orang gitu ya. Itu dari segi kelayakan, dari segi, ini kan juga satu bukan bisnis ya. Karena kita kan tidak cari keuntungan karena dimiliki oleh yayasan. Jadi itu bukan bisnis seperti itu. Tapi untuk itu menjadi layak secara ekonomis pun susah untuk mencari kelayakannya kalau memang dengan cara seperti itu. Harus kita mulai dulu dengan universitas yang lebih gede. Ya. Itu semua universitas yang berhasil, yang paling kelihatan yang BINUS misalnya, seperti itu. Dia harus massal. Lihat dulu kebutuhannya
apa? Iya, tapi massal. Ini soal angka. Iya. Karena overheadnya harus kita tekan dengan membuat organisasi efisien, tapi kalau mahasiswa harus banyak. Nanti kalau sudah berhasil dengan itu yang massal, di situ mungkin hanya cost-nya imbas aja gitu. Iya. Tapi kalau mau buat program yang agak elit kayak gitu, nanti on top. Jangan itu duluan, baru belakangan massal. Iya. Nggak bisa. Iya. Karena jumlah itu kalau saya lihat kasus-kasus universitas yang saya kenal, kan Indonesia ini mohon maaf jauh kebanyakan universitas, terlalu banyak. Terlalu banyak universitas. Kita buat studi banding, itu saya belajar dari Dikbud ya, Dikti. Mereka juga selalu menyarankan untuk universitasnya merger. Digabung gitu ya. aja. Ya, karena bayangkan kita ini 3 kali lebih banyak universitas daripada Cina. Daripada Cina 5 kali lipat penduduknya. Jadi jelas ya. Cina itu sepertiga daripada universitas kita ya, jumlahnya, tapi orangnya 5 kali lipat. Iya. Jadi ada banyak yang nggak layak di Indonesia ya. Iya. Kalau menurut saya. Menarik ya, lucu ya. Itu bukan dari saya, ini dari Dikti. Benar. Saya belajar itu dari Dikti itu pendidikan tinggi. Jadi Dikti, Dirjen Dikti selalu menyarankan Pak Ilham, ini lebih baik merger aja. Iya. Ini sulit kok, nggak bisa survive kayak gini. Iya. Dan kalau Mary tanya kepada universitas, semuanya mengeluh mengenai itu. Iya, betul. Tapi ini menarik Mas Ilham, karena kan ada hal-hal hanya saja ini mungkin tidak relevan, tidak terkonek, sehingga jadinya seperti kayak paradoks gitu. Banyak orang di Indonesia kadang-kadang mereka butuh tempat untuk pendidikan, katanya pendidikannya kurang. Tapi in the same time juga sebenarnya banyak, universitasnya banyak. Dan banyak kecil-kecil tapi gitu. banyak kecil-kecil gitu. Dan kualitasnya mohon maaf banyaknya gitu-gitu aja gitu ya. Iya, tidak men-solve dan tidak men-serve purpose-nya juga gitu untuk menciptakan dan mengubah masyarakat ini. Harusnya kan masuk ke edukasi ini keluar siap kerja, tapi karena mungkin itu ini tema lain lagi sini, itu. Ya udah gitu nggak siap. Jadi itu semua banyak kan tidak siap kerja, nggak nyambung gitu. Pertama banyak tidak siap kerja karena banyak sekali orang yang mengajar dia hanya ngajarnya secara normatif ya. Karena dari buku saja dan mereka sendiri nggak punya pengalaman di bidang yang mereka ngajar ya. Dan di Indonesia itu studi program yang populer itu terlalu generik kayak manajemen. Oke, itu masih oke. Ada satu hal yang tanpa mengurangi rasa hormat kepada bidangnya, tapi proporsi daripada orang yang ambil S3 di bidang ilmu agama itu besar sekali. Dan pertanyaan saya itu, perlukah kita mempunyai orang yang dengan S3 di ilmu agama? Begitu banyak ya. Kita perlu, tapi apa perlu segitu banyak gitu ya. Oke. Ini hanya satu pengamatan saya dan sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap ilmu itu penting, tapi ini kan soal proporsi gitu ya. Betul. Setuju. I think at the end of the day semua hal yang kita ciptakan harusnya with the purpose, intention in mind ya. Karena kalau misalnya enggak, itu akhirnya cuma jadi sekelibat di sini tanpa benar-benar mengikuti prosesnya dari ujung ke ujung gitu. Di lain pihak banyak orang yang mengambil yang ilmu eksakta termasuk engineering, begitu dia lulus dia nggak kerja di bidangnya. Tapi itu juga karena nggak ada lapangan pekerjaannya. Nah ini yang kembali ke yang saya sampaikan di awal, industri kita kurang maju. Industrinya tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan buat orang-orang kita yang punya dia berkendak untuk kuliah engineering, tapi begitu dia lulus dia nggak bisa kerja sebagai engineer. Misalnya ya. Jadi dia menjadi yang lain gitu ya, banker atau apa gitu ya. Itu setuju, karena banyak beberapa teman saya pun juga misalnya yang udah kuliah di luar negeri ngambil spesifik ilmu tertentu, pengen banget balik ke Indonesia, hanya saja di sini tidak punya tempat ruang untuk bisa membuat dia tetap berkembang dan bertumbuh dan berkontribusi di sini gitu. Jadi nggak relevan skillnya. Kalau Mas Ilham bisa punya superpower, pengennya punya superpower. Saya udah pikir juga mengenai itu. Kenapa? Pengen time traveling. Time traveling. Yes. Oke. Kenapa? Ya saya tertarik aja. Pertama ya juga termasuk kehidupan saya sendiri, saya mau lihat kembali gitu, dan tapi juga mau balik jauh lagi, misalnya ke zaman Romawi atau zaman 2000 tahun yang lalu di Tiongkok, atau pengen lihat gitu. Tapi tidak mau terlibat secara aktif, cuma lihat aja. Takut dibantai. Lihat, observe, habis itu balik lagi. Itu menarik buat saya. Kalau yang superpower yang lain nggak tahu ya, tapi kalau bisa saya kembali
atau juga ke depan, pengen lihat kayak apa sih gitu. Iya. Oh, menarik sekali gitu. That's very powerful untuk bisa melihat ke depan seperti apa. Melihat ke depan dan ke belakang. Iya. Benar. Itu dia apa? Buat saya waktu itu mungkin dimensi yang paling misterius ya. Karena kalau kita ngerti fisika, waktu itu juga tergantung dengan ruang. Jadi kalau kita berada dalam roket, ya, dia bisa misalnya terbang dengan kecepatan cahaya. Dia terbang 1 tahun, kembali ke bumi, buminya udah dia mungkin 1 tahun, buminya udah lanjut ratusan tahun. Betul. Dia kan misterius ya. Benar. Ya, jadi itu buat saya benar-benar penasaran itu ya. Benar. Tapi secara saintifik, secara hitung-hitungan dan secara akademis, itu possible nggak untuk bisa time travel? Sangat possible. Karena ruang itu ya, itu ternyata tidak linear gitu ya. Maaf ini sangat akademis ya. Tapi kalau ruang itu kita bisa bengkokin gitu ya. Dan kalau ruangannya kita bengkokin, berarti titik kalau kita travel ke sini bisa kembali ke titik yang sama. Karena dia bengkok. Itu yang namanya wormhole. Ya. Menarik. Ya. Nah, karena sesuatu hal yang awalnya sebelumnya mungkin bertahun-tahun yang lalu dulu ketika kita masih kecil, kayaknya ini fantasi doang nih, bisa ada hologram, udah gitu orang bisa. Pernah lihat film Interstellar nggak? Belum Interstellar belum. Itu digambarkan di situ dengan sangat menarik dan kita bisa mengerti gitu ya. Karena di situ si astronot itu dia kembali dan dia bisa melihat anaknya atau apa waktu kecil gitu. Tapi dia ketok-ketok tapi nggak nyambung, tapi bisa komunikasi dengan anaknya lewat getaran hati gitu ya. Iya. Itu jadi itu yang dia ingat anaknya pernah mendapatkan apa kayak pesan-pesan tapi nggak tahu dari mana. Itu ternyata dia sendiri. Wow. Itu ya, coba lihat itu filmnya bagus sekali. Interstellar. Oke. Ntar saya nonton. Oke. Pertanyaan berikutnya, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik. Silakan. Minta komentar dari Mas Ilham. Oke. Biasanya semua ini. Indonesia atau non Indonesia? Indonesia. Semuanya. Indonesia. Wah. Iya. Oke. Tokoh politik. Gak apa-apa. Oke. Sebenarnya ada benang merah antara 5 nama yang saya sebutkan ini. Jangan 5 presiden. Enggak. 5 anak presiden. Anak presiden. Karena saya berbicara dengan anak presiden juga nih. Oke. Yang pertama, Ibu Yeni Wahid. Teman saya. Ya. Dia sangat intelektual, sangat punya hati yang sangat baik saya. Dan saya sangat nyambung dan klik dengan Yeni. Ya. Oke. Ya. Ibu Puan Maharani. Saya kenal juga baik dengan Mbak Puan. Saya nggak kenal Mbak Puan seperti Yeni ya. Karena juga Mbak Puan begitu saya kenal dia memang sudah politisi ya. Kalau Yeni kan tidak. Dia mungkin pernah ada terlibat dalam partai tapi tidak full politician gitu ya. Dia juga beda. Jadi tapi saya kenal Mbak Puan cukup baik juga ya dari ibunya. Kalau kita bicara anak semuanya saya kenal. Iya. Yang ketiga Mas AHY. Ya. Mas AHY itu memang kita punya hubungan yang cukup baik juga ya. Saya berkenalan juga Mas AHY lewat bapaknya tentunya ya. Karena bapaknya waktu menjabat sebagai presiden kalau kadang-kadang saya diajak untuk pergi kemana gitu ya. Untuk kunjungan ke beberapa negara saya ikut gitu ya. Hanya sebagai pengamat gitu atau ya pengamat atau ya ada sebagai orang Kadin juga. Saya kan orang Kadin ya udah 22 tahun di Kadin ya. Jadi saya kenal Mas AHY itu sebagai orang yang memang saya lihat itu orang yang berpendidikan militer gitu ya. Jadi itu bagian dari karakternya. Tapi kepada saya ya itu yang saya kenal dia ya memang sebagai. Tapi hubungan kita juga sangat ramah dan sangat kalau saya kirim WA dijawab. Begitu juga dengan Puan juga dijawab. Tapi perlu waktu yang lebih lama karena beliau sibuk. Ya. Kalau Yeni juga semuanya saya WA-WA-an gitu ya. Iya. Emang sahabat. Iya. Ya teman sahabat gitu ya. Iya. Oke. Yang berikutnya Mas Gibran. Saya nggak begitu kenal. Saya pernah
2 kali kalau saya sepanggung gitu ya. Jadi kita ada eksibisi apa gitu dan kita duanya talk show. Jadi saya dengan waktu itu belum juga wali kota, belum. Jadi sebelum itu, tapi di Solo saya pernah mengadakan yang namanya Habibie Festival. Saya berkali-kali mengadakan di berbagai tempat, banyakkan di Jakarta. Itu kayak festival untuk memasyarakatkan, jadi merayakan teknologi dan dampak kepada kita di Indonesia. Kita mulai Habibie Festival pada tahun 2016, di mana Bapak almarhum berulang tahun 80 di Museum Nasional. Itu dalam sejarah Museum Nasional sampai dengan hari ini pun by far adalah event yang dikunjungi dengan banyak orang. Mungkin 60.000 orang atau 50.000 orang dalam 3 hari. Banyak banget yang datang. Dan jadi setelah itu kita buat di berbagai tempat, termasuk di Solo. Di Solo kita buat Habibie Festival di satu tempat namanya Colomadu. Itu kayak pabrik gula di masa lampau. Sekarang dimiliki oleh perusahaan kontraktor BUMN, saya lupa yang mana, dan mereka membuat itu sebagai event space. Jadi itu saya dengan perusahaan saya kita mengadakan Habibie Festival dan di salah satu acara kita undang Gibran. Itu saya berkenalan dengan Gibran di situ. Saya kira setelah itu saya juga ada lagi event seperti itu, tapi saya lupa di mana. Tapi hubungan saya dengan dia mungkin lebih normatif. Itu mungkin juga kena umur ya. Karena beda umurnya beda banget kan. Saya 2 kali dia kali. Saya nggak tahu umurnya dia berapa, 30-an kan? Iya harusnya sekitar 30-an. 36, 37 kali ya. Iya. Tapi Mas Ilham kan juga berjiwa muda nih. Iya itu beda tapi kedatanya tidak. Udah kakek nih. Udah kakek. Terakhir berarti. Ya. Terakhir 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima siapa? Yang kelima Kaisang. Siapa? Kaisang. Oh Kaisang, saya sama sekali nggak kenal. Nah, ketemu juga mungkin pernah ketemu nggak ya? Waktu nikah. Iya. Saya datang ke pernikahannya di Solo. Ya di Mangkunegalara kalau saya ya. Itu saya datang, tapi selain itu enggak, saya nggak pernah bicara sama dia. Kalau sama Kaisang masih bicara, kalau Kaisang nol. Kalau sama Gibran masih pernah. Iya, tapi di acara resmi. Ya. Jadi nggak pernah secara private gitu nggak. Iya. Nggak pernah. Iya. Kalau yang 3 itu ya ada hubungan pertemanan gitu ya dengan 3-tiganya. Tapi memang juga faktor umur juga megang peranan itu ya kan. Dan juga kesempatannya, saya nggak pernah ada kesempatan untuk bicara kapan dan di mana. Kalau dengan Yeni, kalau saya buat acara misalnya dia datang, kita biasanya kayak ada talk show atau ada panel discussion dia datang. Orangnya ya saya nyambung sekali sama dia. Kalau Mbak Puan mungkin lebih formal tapi juga bukan tidak nyambung gitu ya. Nyambung tapi lebih formal karena beliau juga sibuk ya. Kalau sama Mas AHY mungkin juga nggak sering-sering banget ketemu, tapi itu lebih dalam konteks dengan bapaknya juga dan juga dengan dia pribadi. Ya. Saya juga kenal baik dengan istrinya sebenarnya, dengan Arisa ya. Jadi kenal dua-duanya saya, bukan saja Agus. Kalau sama Mbak Puan saya juga kenal sama suaminya, Mas Happy. Kalau sama Yeni saya juga kenal sama suaminya, tapi nggak kenal aja gitu ya. Iya. Oke. Berarti memang faktor usia ya. Usia itu juga pegang peranan dan juga kesempatan. Saya sebetulnya bukan tidak nyambung dengan anak muda, bisa. Tapi pasti. Kesempatannya. Betul. Bagaimana ya kan? Iya. Saya banyak partner yang jauh lebih muda dari saya. Partner bisnis gitu ya. Kayak Zaki, mana Zaki? Udah keluar dia. Belum, itu Zaki. Dia jauh lebih muda dari saya, 20 tahun beda. Benar. Tapi kita berpartner udah 15 tahun. Ya. Menarik ini, karena kalau kita berbicara tentang anak muda ya, pengen dengar pendapatnya dari Mas Ilham. Karena kan dengan generasi yang berbeda pasti punya pemikiran yang berbeda gitu. Nah sekarang apalagi nih di zaman sekarang yang baru aja berita banyak itu adalah Gen Z, pengangguran makin banyak, ribuan orang kena PHK ya, dan khususnya generasi Z ini susah untuk nyari pekerjaan gitu. Nah jadi pandangan dari Mas Ilham itu gimana melihat situasi keadaan seperti ini khususnya untuk anak-anak muda? Oke, saya kira alam pikiran tiap generasi ini dibentuk sekali oleh peradaban atau status peradaban pada saat itu. Peradaban kita kan saat ini didominasi oleh hal-hal non fisik ya, kayak digital atau juga audiovisual dan juga
hubungan antar manusia yang kita punya hubungan tanpa kita harus ketemu dengan orang gitu. Jadi kita dulu kan nggak seperti itu. Jadi kita dulu itu kalau mau ketemu dengan orang, kita menyebut dirinya teman itu ya kita ketemu namanya. Kalau sekarang kan kita merasakan sudah punya teman atau berteman kalau kita ketemu yang bersangkutan lewat sosmed misalnya. Saya mungkin pertemanannya berbeda, tapi ya disebut sebagai teman, ada hubungan gitu ya. Dan itu berbeda ya, dan efeknya berbeda sekali ya. Jadi itu juga membentuk alam pikiran generasi muda, apalagi kalau mereka tidak kenal yang lain gitu ya. Kebanyakan ya seperti itu. Jadi terutama Gen Z kan beda dengan milenial gitu ya. Kalau Gen Z lebih didominasi lagi dengan digital. Kalau milenial masih setengah-setengah atau 25% non digital, 70 atau sepertiga 2/3 mungkin itu yang lebih tepat. Kalau jadi agak berbeda dari segi karakter. Selain dari itu yang juga sangat mempengaruhi adalah keadaan perkembangan ekonomi yang dihadapi dengan adanya faktor perubahan disruptif. Ya. Kalau sekarang milenial kan sudah bekerja, jadi dia mendapatkan pekerjaannya di waktu di mana faktor itu belum terlalu dirasakan. Ya. Kalau sekarang kan faktor Gen Z itu di Indonesia khususnya kan ekonominya tidak berjalan dengan baik, nggak maksudnya lapangan pekerjaan tidak diciptakan dalam jumlah seperti semula, dan pekerjaan yang ada itu tipenya juga berbeda ya. Jadi dulu kan lebih ke karyawan kerja full di satu tempat. Kalau sekarang banyak yang project based atau part time atau gig economy, gig ya. Jadi itu membuat sikap terhadap dunia ini dan dunia kerja, termasuk dunia kerja itu berbeda. Itu yang dari pengamatan saya yang kita lihat perubahan mindset yang lumayan besar dengan terutama Gen Z ya. Gen Z itu juga karena dia kontinuitas dalam kehidupan itu berbeda gitu ya. Dan juga karena dunianya sudah begitu didominasi oleh faktor digital sehingga dunia nyatanya sekarang menjadi yang digital. Kalau yang non digital itu dunia yang dia perlu untuk hidup gitu ya, tapi dunia di mana dia fokusnya dia itu di situ. Banyak, tidak semuanya tapi banyak gitu ya. Jadi itu sangat dominan sehingga karena itu perubahan dan pergerakan di dunia digital itu cepat sekali sehingga mental health-nya itu juga sangat sensitif, sangat ringkih kadang-kadang. Karena belum siap untuk menghadapi adanya perubahan yang begitu drastis dalam waktu yang sangat singkat. Di mana faktor yang bisa menstabilkan mereka itu tidak banyak gitu ya. Ya begitu. Dan itu di Indonesia mungkin berbeda dengan di lain tempat. Kalau kita misalnya kita lihat di Amerika atau di Jerman, itu kan the real ekonominya kan tidak masih menyediakan banyak jobs gitu ya. Kalau di Jerman itu misalnya sebagai contoh orang yang nganggur itu jarang. Karena memang juga terjadi adanya perubahan demografi di mana orang tidak mau punya lagi banyak anak. Ya. Jadi lebih banyak orang mencari orang yang bisa bekerja daripada orang yang mencari kerja. Di Amerika agak berbeda karena di situ ada faktor imigrasi, ya kan. Jadi demografinya itu di situ kan banyak imigran ya. Ya sekarang juga jadi tema dalam kampanye Trump dan Kamala Harris. Di Jerman nggak seperti itu. Ya. Ada juga tapi nggak semassal kayak di Amerika. Tapi tetap saja ekonominya tumbuh dengan sangat baik sehingga hal terkait dengan pengangguran tidak menjadi major issue. Di Indonesia tidak. Di sini ini adalah Gen Z yang digital, dan di situ juga digital, tapi di sini banyak yang nganggur. Itu yang membuat masalah menurut saya. Karena tidak cukup lapangan pekerjaannya atau karena dianya sendiri nggak cukup kompetensi? Dua-duanya iya, tapi yang lebih dominan karena tidak banyak lapangan pekerjaan. Yang tadi saya bilang industrialisasi tidak berjalan dengan baik. That's why I'm coming to the political world gitu ya. Dan Jawa Barat menjadi salah satu tempat awal perubahan itu. Ya begitulah saya mencoba di situ. Pertanyaan terakhir berarti kalau ada satu pesan, apa sesuatu pelajaran berharga yang hidup
pernah berikan kepada Mas Ilham dan bisa dibagikan kepada siapapun yang menonton hari ini? Saya juga sudah pikir mengenai itu. Yaitu adalah beberapa hal. Pertama, kita untuk mengambil keputusan dalam hidup saya belajar bahwasanya saya kadang harus lebih berani untuk mempercayai feeling saya. Ya, saya udah ada feeling akan seperti itu dan kadang saya tidak berani. Gitu ya, untuk mengambil keputusan berdasarkan itu mungkin bisa salah mengerti. Bukan kita harus ambil keputusannya, feelingnya gimana tanpa kita membuat analisa. Tentunya kita buat analisa, tapi kan selalu tetap saja kita harus membuat keputusan. Dan di persentase terakhir itu sampai dengan kita mengambil keputusan itu menurut saya kita seringkali harus trust our feeling. Dan kadang kita kurang berani gitu ya. Iya, mengikuti kata hati dan intuisi. Ya, kata hati ya bagian dari itu ya. Kata hati saya lebih suka dengan istilah intuisi atau naluri. Itu sebetulnya tidak lain daripada pengalaman kita yang menjadi feeling gitu ya buat saya. Jadi kayak kita melihat sesuatu, misalnya lihat ini ya, gambar ini katakanlah ini klaimnya dari pelukis tertentu ya. Orang pakar dia lihat sebentar dia bilang oh ini benar atau tidak tanpa dia kaji, udah tahu dari pengalaman. Tapi itu yang dia bilang feeling, tapi sebetulnya adalah pengalaman. Betul, karena semua hal yang kita lihat, kita dengar itu akan selalu tersimpan ke alam bawah sadar yang sometimes kadang-kadang mungkin secara logika susah untuk dijelaskan dengan kata-kata, tapi menjadi naluri dan insting. Dan kalau kita tidak trust our feeling dalam situasi gitu, tentunya kita juga harus lihat kalau saya umurnya 20-30 mungkin feeling saya belum kuat. Betul. Karena pengalamannya belum banyak. Setuju. Tapi sekarang sudah kepala 6 nih. Jadi gimana? Udah banyak wisdom. Wisdom pengalaman lah. Kita wisdom tanda tanya gitu. Tapi pengalaman ya. Jadi ya begitulah. Saya kira itu yang lesson saya gitu ya. Salah satu lesson. Berarti keputusan untuk menjadi calon wakil gubernur itu salah satunya juga karena mengikuti. Iya, itu mungkin juga pegang peranan gitu ya. Karena saya kan tidak besar lahir di Indonesia kan. Jadi kalau saya terlalu cepat masuk ke dunia ini, terus saya dari dulu memang sebetulnya belum punya niat karena saya juga tidak yakin dengan diri saya apa saya bisa gitu ya. Tapi sebetulnya selain dari itu juga saya juga dari dulu punya feeling sebaiknya saya jangan masuk ke dunia itu selama Bapak masih hidup. Oh, kenapa? Saya tidak mau buat masalah untuk Bapak gitu ya, dan juga lebih baik itu ya bukannya Bapak nggak dorong, tapi Bapak juga tidak larang saya. Banyak orang bilang sama saya, Ham, ini memang kamu begitu karena didorong oleh Bapak, sebenarnya enggak. Tapi Bapak juga tidak larang gitu ya. Bapak sepertinya netral karena seperti saya sampaikan di awal, Bapak itu mau kita jadi diri kita. Gitu ya. Bapak melihat potensinya, tapi Bapak tidak mau mendorong gitu ya, mendorong dalam arti memberi motivasi tapi kayak mendorong harus ke arah situ. Gitu. Itu justru menjadi masalah. Ya. Jadi dalam hal itu, ya itu lebih ke perkembangan satu proses ya, di mana saya akhirnya juga melihat ini mungkin momentumnya sekarang. Kalau dalam dunia politik itu yang saya belajar dari banyak orang, istilah momentum itu sangat penting. Jadi itu kayak banyak hal itu tiba-tiba nyambung semuanya. Itu momentumnya, kita bisa merasa oh ini sekarang ya kayaknya. Belum tentu kita berhasil ya. Tapi kan itu lain hal gitu ya. Lain hal. Anything can happen, tapi tetap saja ada momentumnya. Betul. Ya, memang kalau kita bertanding tidak dijamin menang, tapi kalau kita tidak bertanding sudah dipastikan kita akan kalah. Betul, bukan kalah ya, kita nggak ikut. Nggak ikut, benar. Jadi coba aja dulu. Kalah kesempatan gitu ya, mungkin itu. Tapi bukan ya kita memang harus bertanding, dan penting itu adalah kita bertanding dengan hormat dan dengan berkualitas. Ya itu ya saya kira diingat juga selain daripada menang atau kalah. Kadang bisa kalah dengan hormat, kadang lebih baik dari menang dengan tidak hormat. Sangat setuju. Sangat setuju. Oke. Terima kasih sudah menjawab 8 pertanyaan saya, hati. Mas Ilham. Kembali. Sebagai hadiahnya, Mas Ilham bisa nanya 1 pertanyaan untuk saya. Bebas. Hadiah ya. Oke. Kalau Mary itu bisa membayangkan menjadi orang lain gitu.
Makanya seperti apa atau siapa gitu. Membayangkan menjadi orang lain. Iya. Oke. Ya jadi bukan Meriran tapi orang lain gitu. Oke. Ini setiap kali saya selalu ditanya itu, apakah mau bertukar hidup dengan orang lain atau pengen mengubah apa gitu. Saya selalu termasuk orang yang punya berprinsip bahwa saya sangat mensyukuri apa yang saya miliki hari ini, saat ini hidup saya, karena ya saya yakin ketika pencipta saya menciptakan saya itu nggak ngasal gitu. Jadi it comes with the intentions dan dengan semua hal yang memang sudah direncanakan sampai umur hidup saya gitu. Jadi saya nggak pernah ngebayangin atau hidup di zaman yang lain. Nggak pernah ngebayangin mau bertukar hidup dengan siapa atau jadi siapa gitu. Karena saya sangat sangat mensyukuri suami saya yang sekarang, kedua anak saya sekarang, kesempatan yang saya miliki sekarang sampai hari ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya cuma berandai-andai dan gak bertukar hidup selamanya ya, paling mungkin sehari aja gitu. Mencicipi. Mungkin hari ini saya penasaran, saya pengen bisa menjadi seorang Prabowo. Oh ya? Wow. Sehari aja. Karena saya pengen bisa melihat. Maksudnya Prabowo-nya atau presidennya? Kalau sekarang saya bisa bertukar nih, misalnya kayak switch. Tiba-tiba jadi orang lain gitu kan. Tiba-tiba saya masuk ke dalam, tiba-tiba saya misalnya bisa menjadi dirinya dia gitu. Jadi benar-benar Prabowo gitu ya? Bukan Presiden Republik Indonesia. Prabowo yang sekarang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang lebih menarik buat Mbak Mary itu adalah Prabowo sebagai orang atau Prabowo sebagai presiden? Hidupnya saat ini, karena yang membuat saya penasaran, saya benar-benar pengen bisa melihat dari kacamatanya dia, apa sih yang dia lihat untuk Indonesia 5 tahun ke depan gitu kan. Karena bentar lagi kan dia akan dilantik. Saya pengen bisa melihat apa yang ada di pikirannya, Indonesia itu akan menjadi seperti apa. Dan apalagi selama 2 hari belakangan ini kan semua wartawan selalu nongkrong di depan Kertanegara gitu kan. Semua orang pada masuk gitu. Saya penasaran ini di dalam ngomongin apa ya. Pasti kan udah memetakan ini rancangan ke depan Indonesia akan seperti ini. Ini adalah strategi-strategi blueprintnya. Ini adalah orang-orang yang nanti akan ditempatkan dan nanti akan bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun ini gitu. Jadi itu suatu hal yang menurut saya cukup membuat saya penasaran, curious, karena saya of course hidup saya yang sekarang adalah hidup yang sekarang sebagai entrepreneur ya. Tapi kan kalau cuma iseng sehari pengen bertukar, ya saya pengen berada di dunia yang berbeda sehingga saya bisa melihat kacamata yang berbeda gitu. Jadi ini khusus untuk hari ini aja karena menjadi presiden dan melihat apa yang ada di tangannya beliau, Indonesia, dan banyak harapan, pengen tahu aja gitu. Kalau saya bisa melihat pikirannya, Indonesia tuh akan jadi seperti apa sih, dan apa yang sedang direncanakan dan apa yang sedang disiapkan itu. I think it's very interesting. Oke, tapi mencintai dan mensyukuri hidup saya yang hari ini karena hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk saya. So terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dengan senang hati. Sukses selalu. Amin. Dan terima kasih. Ini slogannya ya, Jabar Asih. Asih tahu apa? Asih apa? Ahmad Syaiqo Ilham Habibie. Pantesan. Tapi ada juga arti yang lebih mendalam dalam filosofi Sunda. Itu ada semboyan yang menyatakan silih asah, silih asih, silih asuh. Silih itu saling dalam bahasa Sunda ya. Asah ya asah. Asih ya mengasihi, saling mengasihi, saling mengasah, dan mengasuh ya mengasuh. Gitu. Jadi ini sesuai dengan filosofi itu kita juga mengembangkan program-program kita. Jadi silih asah, silih asih, silih asuh, ya itu asih. Sekaligus juga Ahmad Syaiqo Ilham Habibie. Betul. Oke. Sukses selalu. Iya. Semangat. Terima kasih. Dan selamat berkontribusi untuk Jawa Barat. Amin. Terima kasih. Thank you. Thank you. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Di hadapan saya hadir pengusaha hebat Indonesia.
that's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest Day to Grow. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.